Erdogan kritik NATO soal Ukrayna, sikap Barat ke Rusia ngawur. Tahrik üzere kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda biteceğe de bu iş benzemiyor. Ama Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Bu kışı nasıl atlatacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Birisi diyor ki ben Ukrayna'ya şu kadar parasal destek verdim. Öbürü diyor ben şu kadar destek verdim. Peki nerede bu para? Bu da sadece laf ola beri gele. Tercümeleri inşallah doğru yapıyoruz. Bu da sıkıntılı. Ve silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik negara-negara mitranya yang juga anggota Partai Pertahanan Atlantik Utara yang dikenal dengan NATO. Ia menilai sikap negara-negara barat anggota NATO ke Rusia benar-benar ngawur atau salah. Pernyataan itu Erdogan sampaikan saat bertemu PM Serbia Alexander Vučić di Beograd. Ia mengatakan tak menemukan sikap bijak barat terhadap Rusia. Saat konferensi pers pada Rabu 7 September, Erdogan mengatakan Barat mengikuti kebijakan berdasarkan provokasi. Ia kemudian berujar bahwa tak perlu menyebutkan nama, tetapi ada beberapa negara Barat yang pendekatannya tidak benar. Orang nomor satu di Turki itu menegaskan jika pemerintah suatu negara mengambil kebijakan berbasis provokasi maka tidak akan membuahkan hasil. Erdogan juga mendesak sejumlah negara Barat mengambil kebijakan yang seimbang dan menuai hasil. Seperti misalnya perjanjian ekspor gandum yang disepakati Juli lalu atau mengunjungi kedua negara yang berkonflik Rusia dan Ukraina. Sebelumnya Barat ramai-ramai melancarkan sanksi ke Rusia. Beberapa di antaranya sanksi ekonomi, perdagangan hingga penerbangan. Terbaru, negara G7 mencoba menerapkan batas harga terhadap impor minyak Rusia. Sejak invasi, Rusia menawarkan minyak dengan potongan harga alias lebih murah dari biasanya. Sebagai balasan atas rentetan sanksi, Rusia bakal menghentikan memasok gas dan minyak ke negara yang memberi batasan harga. Terlepas dari sanksi Rusia, Erdogan juga mengomentari kiriman senjata dari Barat yang terus mengalir untuk Ukraina. Ankara juga pernah menjual sejumlah drone Bayraktar ke Kiev. Aliran senjata itu turut memperpanjang perang yang berkecamuk di Ukraina alih-alih mendesak negosiasi damai. Tak ada pemenang dalam perang semacam ini, tetapi akan ada banyak kekalahan besar. Banyak orang kehilangan nyawa mereka dan ada juga ongkos perang, ucap Erdogan dikutip Russia Today. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negosiasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negosiasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu Vučić yang juga hadir dalam konferensi itu mengatakan musim dingin yang akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya, namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Vučić mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin, bahkan juga musim dingin kutub.
Orang nomor satu di Turki itu menegaskan jika pemerintah suatu negara mengambil kebijakan berbasis provokasi maka tidak akan membuahkan hasil. Erdogan juga mendesak sejumlah negara barat mengambil kebijakan yang seimbang dan menuai hasil. Seperti misalnya perjanjian ekspor gandum yang disepakati Juli lalu atau mengunjungi kedua negara yang berkonflik, Rusia dan Ukraina. Sebelumnya Barat ramai-ramai melancarkan sanksi ke Rusia. Beberapa di antaranya sanksi ekonomi, perdagangan hingga penerbangan. Terbaru, negara G7 mencoba menerapkan batas harga terhadap impor minyak Rusia. Sejak invasi, Rusia menawarkan minyak dengan potongan harga alias lebih murah dari biasanya. Sebagai balasan atas rentetan sanksi, Rusia bakal menghentikan memasok gas dan minyak ke negara yang memberi batasan harga. Terlepas dari sanksi Rusia, Erdogan juga mengomentari kiriman senjata dari Barat yang terus mengalir untuk Ukraina. Ankara juga pernah menjual sejumlah drone Bayraktar ke Kyiv. Aliran senjata itu turut memperpanjang perang yang berkecamuk di Ukraina alih-alih mendesak negosiasi damai. Tak ada pemenang dalam perang semacam ini, tetapi akan ada banyak kekalahan besar. Banyak orang kehilangan nyawa mereka dan ada juga ongkos perang, ucap Erdogan dikutip Russia Today. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negosiasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negosiasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Fufik yang juga hadir dalam konferensi itu mengatakan musim dingin yang akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya, namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Fufik mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin, bahkan juga musim dingin kutub. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negosiasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negosiasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Fufik yang juga hadir dalam konferensi itu mengatakan musim dingin yang akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya, namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Fufik mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin, bahkan juga musim dingin kutub.